Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Anwar Taufik Hidayat, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat dan rahmatnya kita dapat melaksanakan presentasi kali ini. Tak lupa, salam Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dari kelompok 10 yang bertugas sebagai moderator untuk kelompok 9 dan juga ada rekan-rekan saya dari kelompok 10 yaitu yang pertama ada Rindu sebagai komentator, selanjutnya ada Wismaya sebagai operator, dan yang terakhir ada Riko sebagai netulen. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kelompok 9 yang akan menjadi presentator pada presentasi kali ini, yaitu di antaranya ada Anissa Ajhar sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Marseli sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga ada Wahana sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Mipta sebagai pemateri keempat. Pada kali ini, kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai Islam dan kebangsaan. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita perhatikan dengan baik dan sesama penjelasan materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama, yaitu Anissa Ajhar. Kepada Anissa Ajhar, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan penjelasan terkait cinta tanah air. Jadi, sangat pentingnya cinta tanah air dalam Islam, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Cinta tanah air dipahami sebagai bagian dari syariat Islam yang jika dilaksanakan akan membantu menjaga negeri dari kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda bahwa orang yang gugur dalam keadaan mencintai tanah airnya dengan mempertahankan negerinya sendiri dinilai sebagai syahid. Hal ini menunjukkan pentingnya peran cinta tanah air dalam mempertahankan agama dan negara. Boleh di slide selanjutnya. Selain itu, cinta tanah air bukan sekadar syariat saja, tetapi suatu hal yang merupakan ajaran dari para utusan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat universal sebagaimana dalam firman Allah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 126 di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim berdoa untuk tanah airnya agar menjadi negeri yang aman sentosa dan penduduknya yang beriman diberikan rezeki yang berlimpah. Perbuatan Nabi Ibrahim tersebut mencerminkan seseorang yang cinta terhadap tanah airnya. Cinta tanah air dalam Islam juga tertuang dalam hubul watan minal iman, yang berarti cinta tanah air sebagian dari iman. Oleh karena itu, sebagai umat muslim di Indonesia, kita perlu menanamkan nilai-nilai nasionalisme dari diri kita sebagai wujud cinta terhadap tanah air. Beberapa nilai nasionalisme yang perlu ditanamkan diantaranya adalah rela berkorban, persatuan dan kesatuan, kerjasama, dan kebanggaan menjadi bagian bangsa Indonesia. Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut, diharapkan dapat memperkuat rasa cinta terhadap tanah air dan mengembangkan kesadaran sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan negara dan bangsa. Namun, perlu diingat bahwa cinta tanah air tidak boleh dipertentangkan dengan keimanan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala serta Rasul-Nya. Jangan sampai cinta tanah air malah mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sebab segala sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan tuntunan agama dan menjadikan agama sebagai pedoman dalam setiap tindakan. Dalam Islam, cinta terhadap tanah air harus diimbangi dengan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta cinta terhadap seluruh umat manusia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memperkuat rasa cinta tanah air dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita dapat mencintai tanah air sebagaimana mestinya dan menjaga negara Indonesia dari kehancuran.
Sekian penjelasan dari saya terkait cinta tanah air. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu penjelasan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Marseli. Kepada Marseli, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai bela negara dalam Islam. Pada tanggal 10 November tahun 1945, terjadi peristiwa yang menjadi tonggak sejarah dan momentum, yaitu nasionalisme, yang mendapat pemaknaan sangat signifikan dalam paradigma keagamaan. Lalu pada tanggal 23 Oktober 1945, Yai Haji Hasyim Asy'ari atas nama PBNU mendeklarasikan seruan jihad fisabilillah, yang kemudian dikenal dengan resolusi jihad. Terdapat 3 poin penting dalam resolusi jihad ini. Yang pertama ada setiap muslim wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua ada pejuang yang mati dalam keadaan perang kemerdekaan layak disebut dengan syuhada. Lalu yang ketiga ada warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati sesuai dasar hukum pendidikan bela negara yang dijelaskan dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Boleh ke slide berikutnya. Lalu ada bela negara dalam Islam. Bela artinya suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, dan memperbaiki. Dan negara adalah wilayah yang memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan. Dengan demikian, bela negara adalah suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, memperbaiki suatu wilayah tersebut. Lalu ada landasan dalil yang kuat yang memperkuat dalam hal bela negara diantaranya. Yang pertama, satu ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Lalu yang kedua ada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Yang ketiga ada Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Lalu ada hadis riwayat Bukhari, dan yang kelima ada hadis riwayat Abu Daud. Di sini saya akan sedikit membacakan mengenai terjemahan dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Marseli yang telah memaparkan materi. Selanjutnya yaitu pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Wahana. Kepada Wahana saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Boleh di slide selanjutnya. Terkait pendekatan maqasid al-syariah, pembahasan maqasid al-syariah secara khusus, sistematis, dan jelas dilakukan oleh Al-Shatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya merupakan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif di bidang hukum harus bekerja mengarah dan mewujudkan tujuan hukum. Konsep maqasid al-syariah atau maslahat yang diperkenalkan sebelumnya oleh Al-Shatibi sebenarnya telah melampaui apa yang telah dibahas oleh para ulama abad sebelumnya. Maslahat Al-Shatibi mencakup semua aspek syariat, bukan hanya yang tidak diatur oleh Nas. Sependapat dengan pernyataan Al-Ghazali, Al-Shatibi menyimpulkan bahwa Allah menurunkan syariat untuk menciptakan kemaslahatan. Tujuan ini hendak dicapai melalui taklif.
yang implementasinya bergantung pada pemahaman terhadap dua sumber utama hukum, yaitu Al-Quran dan hadis. Berdasarkan penelitian usuliyin, guna mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, terdapat 5 komponen dasar yang harus dijaga dan dipahami. Di antaranya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika seorang mukallaf tunduk pada hukum syar'i, mampu menjaga 5 aspek utama tersebut, dia akan memperoleh kemaslahatan. Jika tidak, dia akan merasakan mafsadah atau kerusakan. Untuk kepentingan penegakan hukum, kelima unsur tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Skala kebutuhan dan prioritas menjadi dasar pengelompokan ini. Ketika keuntungan dari setiap peringkat bertentangan, urutan peringkat ini akan terlihat jelas kepentingannya. Dalam hal ini, daruriyah didahulukan, diikuti oleh hajiyat, dan kemudian tahsiniyat. Namun, sekali lagi cenderung terlihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama. Sebagai konteks dari bela negara, menjaga dan pemeliharaan negara merupakan kebutuhan hakiki bagi kehidupan manusia. Kebutuhan hakiki ini karena jika negara tidak kondusif, maka akan mengganggu eksistensi agama, jiwa, keturunan, dan kekayaan warga negara. Sekian pemaparan materi mengenai pendekatan maqasid al-syariah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wahanas pemaparannya. Selanjutnya itu materi terakhir yang akan disampaikan oleh Miftah. Kepada Miftah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan bela negara bagi mahasiswa. Setiap orang dapat melakukan kegiatan pertahanan dan mahasiswa juga dapat melakukan kegiatan pertahanan. Kegiatan pertahanan dapat kita lakukan mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, pondok pesantren, kampus, masyarakat, dan negara. Bela negara tidak harus dalam bentuk perang. Namun, sebagai pelajar dapat dilakukan dengan cara lain seperti mengembangkan diri menjadi pribadi yang berakhlak mulia dengan memanfaatkan kegiatan yang bermanfaat, selalu melaksanakan perintah kedua orang tua, berpartisipasi dalam menjaga keamanan rumah, kampus, dan komunitas, berpartisipasi dalam membantu korban bencana domestik seperti penggalangan dana, rajin mempelajari semua bidang studi yang dapat digunakan untuk kemakmuran bangsa dan negara, ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti pencaksilat, pramuka, resimen, mahwarman, dan lainnya. Tidak terpengaruh oleh keadaan negatif, jangan mengikuti budaya asing yang memiliki pengaruh negatif sebagai warga negara yang baik. Sudah selayaknya kita menjadi pahlawan untuk memahami dan mengatasi berbagai ancaman, tanggapan, hambatan, dan gangguan dalam NKRI. Rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI. Sekian presentasi pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Miftah atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada komentator untuk memberikan kritik dan sarannya dari presentasi kelompok 9 kepada komentator. Saya persilahkan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 9 yang telah memaparkan materi mengenai Islam dan kebangsaan, di mana pokok-pokok pembahasannya diantaranya ada cinta tanah air, bela negara dalam Islam, bela negara dalam pandangan Islam, pendekatan maqasid al-syariah, dan juga kegiatan bela negara bagi mahasiswa. Meskipun tidak dilakukan secara langsung di kelas karena terhambat waktu dan tempat, akan tetapi penyampaian materi yang dilakukan memuaskan.
karena kelompok kalian merangkum itu semua secara terperinci dan mengkerucut sehingga isi-isi materinya tidak keluar dari judul. Setiap materi disampaikan oleh pemateri sesuai dengan bagiannya masing-masing, ditambah dengan adanya dalil yang mana memperjelas dan memperkuat materi. Akan tetapi, mungkin karena kita melakukan presentasi ini secara daring ya, jadi ada beberapa materi yang kurang jelas dipaparkan, entah itu karena sinyal saya yang jelek atau sinyal para pemateri yang jelek. Namun secara keseluruhan, presentasi kelompok 9 dapat dipahami dengan jelas dan telah dibubuhkan dalam bentuk PPT. Mungkin sekian koreksi atau saran dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada komentator atas kritik dan sarannya. Baik, selesai sudah presentasi kali ini mengenai Islam dan kebangsaan. Terima kasih kepada kelompok 9 atas presentasinya. Saya akhiri presentasi kali ini. Saya selaku moderator dengan mewakili kelompok 9 meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.